Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tampilan aplikasi Blender. Ya, jadi ketika kita pertama kali membuka, secara default di sini sudah ada objek ya, satu namanya cube. Kemudian untuk tampilan aplikasi, jadi seperti pada umumnya aplikasi ya, yang di bagian atas di sini adalah menu, ada menu-menu. Kemudian ini saya kelompokkan. Ini yang pertama, ini bagian yang ada tampilannya objek. Ini adalah viewport ya. Jadi viewport ini adalah tampilan objek yang kita buat maupun kita animasikan di Blender. Kemudian di sini ada menu editor type. Kalau kita klik di sini akan muncul macam-macam editor type ya, termasuk diantaranya di sini adalah untuk visualisasi ya, namanya viewport. Sini namanya viewport ya, 3D viewport. Kemudian untuk menu yang lain di sini ada object mode, kemudian edit mode, sculpt mode dan sebagainya. Ini untuk membuat objek, kemudian untuk memanipulasi objek. Kemudian di sini ada view, tampilan. Kemudian untuk memasukkan objek, kita pilih add ya. Di sini ada banyak sekali. Ada mesh, curve, surface dan seterusnya. Kemudian lanjut yang berikutnya, bagian yang kedua adalah di bagian bawah. Di sini adalah timeline. Ya, timeline kalau kita sudah belajar animasi ya, di sini akan ada urutan waktu untuk menggerakkan objek. Nah, kemudian bagian di sisi kanan, di sini ada properties. Properties ini penting ya pada suatu aplikasi. Jadi ini akan menjadi sebuah pengaturan ya, pengaturan dari objek yang sedang kita buat atau kita edit. Di sini misalnya ada nanti untuk mengatur modifier, kemudian untuk material, ada untuk constraint dan sebagainya. Kemudian yang di bagian kanan atas di sini adalah namanya outliner ya, maaf, outliner namanya. Outliner ini seperti pada aplikasi Adobe ya, khususnya yang pakai layer. Jadi di sini nanti ada objek-objek yang sedang kita buat. Misalnya di sini cube, kemudian dari sisi kamera, di sini ada kamera, kemudian light dan seterusnya. Kita bisa menambahkan collection di sini ya. Nah, ini nanti bisa kita tambahkan. Kalau kita sudah membuat banyak objek, di sini otomatis akan terdapat daftar nama dari objek yang ada di viewport ini. Kemudian berikutnya di bagian atas di sini ada menu-menu Blender. Yang pertama layout. Ini layoutnya, kemudian modeling, sculpting, UV editing, texture paint, shading, animation, rendering, compositing dan scripting. Nah, ini untuk tingkat lanjut besok kita bahas ya. Kemudian tadi sudah mengenai tampilan. Berikutnya adalah, nah, ketika kita masuk ke aplikasi 3D, tentu akan ada viewpoint di sini ya, baik itu Blender maupun 3D Max. Kita bisa melihat objek dari berbagai sudut atau berbagai sumbu ya. Seperti yang kita ketahui, kalau objek 3D ini mempunyai dimensi yang jumlahnya 3 ya. Kalau objek 2 dimensi kan hanya 2, sumbu X dan sumbu Y. Tetapi kalau 3D ini kita mengenal ada 3 dimensi, yaitu sumbu X ya, sumbu X. Di sini sumbu X ini digambarkan warna merah ya, sumbu X. Nah, ini. Kemudian untuk sumbu Y ini disimbolkan warna hijau. Kemudian sumbu Z
sumbu Z ini yang arahnya vertikal, ini disimbolkan dengan warna biru. Jadi kita harus terbiasa juga ya, sudah bisa menghafal kalau merah itu X, kalau hijau itu Y, dan sumbu Z ini warnanya biru. Nah, bagaimana kita bisa melihat dari berbagai sumbu atau dimensi? Maka kita hanya menggerakkan viewpoint yang ada di sebelah kanan atas ini. Nah, seperti ini. Kita klik, kemudian kita drag mouse kita. Nah, sehingga akan tampil perspektif seperti ini ya. Ini dari bawah, dari atas, kemudian dari sisi sumbu X, kemudian sisi sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada lingkaran X, Y, dan Z. Kalau kita klik X, ya, maka kita ini sudut pandang kita berada di sumbu X, sehingga yang tampil pada viewport ini adalah sumbu Y dan Z. Ya, di sini namanya right orthographic. Sumbu X-nya mana kok nggak kelihatan? Sumbu X-nya ini, ya, yang menghadap ke kita. Jadi garisnya itu seolah-olah menuju ke kita dan jauh masuk ke dalam. Tuh, paham ya? Kemudian kalau kita klik Y, maka Y-nya itu yang menuju ke kita dan lurus masuk ke dalam, itu Y. Jadi tampilannya back orthographic. Back itu belakang. Jadi tampak belakang. Bagaimana kalau kita klik Z? Kalau kita klik Z, ini seolah-olah kita bukan seolah-olah ya. Jadi ini tampilannya memang dari atas. Jadi kita melihat objek dari atas ya. Di sini namanya top orthographic. Oke, kalau kita klik daerah di dalam lingkaran ini, di luar lingkaran yang X, Y, Z, nah ini kita akan kembali ke user perspektif. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin zoom in, zoom out? Kalau kita pakai mouse, kita gerakkan saja di scroll ke depan untuk zoom in, kemudian scroll ke belakang untuk zoom out. Nah, kemudian kalau kita ingin seperti ini tadi ya, kita pakai toolbar ya, viewpoint. Tapi kalau pakai mouse kita juga bisa. Kita menggerakkan seperti ini bisa. Pakainya scroll. Diklik scrollnya, kemudian ditahan ya, digerakkan seperti ini. Nah, nih bagi yang terbiasa pakai mouse mungkin lebih mudah ya. Nanti karena di Blender itu banyak shortcut yang bisa kita gunakan untuk mempercepat kita melakukan editing, kemudian menuju ke menu-menu itu lebih mudah menggunakan shortcut. Kemudian kalau kita ingin menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita gunakan ini ya, gambar simbol tangan. Nah, ini kita klik aja simbol tangannya, kemudian kita gerak-gerakkan. Nah, kalau yang atas tadi zoom, kita tahan, kita gerakkan maju, ini zoom in. Kalau kita gerakkan mundur, ini zoom out. Ya, jadi bisa kita gunakan yang di sebelah kanan ini. Nah, kemudian untuk kamera, jadi ini sudut pandang kamera. Ya, ini. Kemudian kalau ini ortografik ya. Jadi tampilan ortografik itu seperti ini. Jadi beda ya dengan perspektif. Ini beda. Nah, ini ya. Oke, kalau kita mau menggunakan shortcut, di sini juga sudah ada keterangannya ya. Misalnya shortcut numpad 0. Numpad itu biasa yang kita gunakan di keyboard PC ya. Jadi bukan yang di laptop. Kemudian kali ini numpad 5.
gitu. Begitu juga yang di sumbu X, Y, Z. Kalau sumbu X itu numpadnya 3, angka 3. Kebetulan ini saya pakai laptop, jadi nggak bisa langsung praktek ya untuk menggunakan numpad. Kemudian kalau Y, numpadnya 1, kalau Z, numpadnya 7. Baik, ini dulu mengenai tampilan viewport pada aplikasi Blender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.